قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي واشتياقي في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara mandi, beristinja, mensucikan diri, sholat, sujud, dan bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa di antara ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada mandi yang dikatakan sunnah dan ada mandi yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah hidup di daerah yang tandus, susah untuk mendapatkan air. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga kesucian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping beliau mengajarkan agama, Rasulullah juga membangun satu peradaban. Sungguh luar biasa peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh mulia agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan dan menjaga kesucian. Beliaulah yang bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Di antara mandi yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mandi setiap hari Jumat. Baik bagi mereka yang ingin datang untuk sholat Jumat ataupun mereka yang tidak menghadiri sholat Jumat karena uzur. Tapi para ulama mengatakan bahwa hari Jumat adalah bagaikan hari raya bagi umat Islam. Karenanya kemudian disunnahkan untuk mandi pada hari Jumat. Sunnah juga kita mandi ketika hari raya Idul Adha, ketika hari raya Idul Fitri, ketika ingin menjalankan sholat kusuf, sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Juga disunnahkan mandi bagi orang yang selesai memandikan jenazah. Inilah di antara mandi yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk mandi ketika kita ingin berkumpul dengan orang lain, agar bau kita wangi dan tidak menyebabkan bau yang tidak sedap jika kemudian kita berkumpul dengan orang lain. Adapun mandi yang wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagi perempuan setelah selesai darah haidnya, darah nifasnya, ataupun setelah selesai melahirkan, maka wajib baginya untuk mandi. Begitu pula laki-laki dan perempuan, jika keluar air mani, maka dia dikatakan junub. Dia pun juga wajib mandi sebelum dia melakukan ibadah sholat. Juga ketika suami istri selesai melakukan hubungan suami istri, maka kemudian wajib bagi keduanya untuk mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai mandinya dengan wudu. Sunnah bagi orang yang ingin mandi wajib untuk
melakukan wudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian Rasulullah SAW memulainya dengan membaca basmalah sambil beliau menyela-nyela kedua jari-jari tangannya. Dan kemudian Rasulullah SAW menguyurkan air ke kepalanya sambil beliau menyela-nyela rambutnya hingga air itu sampai ke pangkal dari rambutnya. Beliau lakukan itu 3 kali. Ketika kemudian terasa bahwa rambutnya sudah basah, mulailah Rasulullah SAW menguyurkan air pada sisi kanan bagian depan dari badannya, kemudian sisi kanan bagian belakang dari badannya, kemudian sisi kiri bagian depan dari badannya, dan kemudian sisi kiri bagian belakang dari badannya. Rasulullah SAW kemudian menggosok-gosokkan air tersebut pada seluruh badannya agar beliau yakin bahwa air tersebut sudah sampai kepada seluruh badannya. Terakhir Rasulullah SAW membasuh kakinya. Rasulullah SAW ketika mandi, beliau mandi dalam keadaan tertutup di satu tempat yang kemudian ditutup. Bahkan terkadang Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk membentangkan satir penutup. Dia tarik satir, dia taruh di belakangnya, di punggungnya, kemudian dia bentangkan, dan Rasulullah SAW berada di belakang orang ini, sehingga orang tersebut tidak melihat Rasulullah. Bahkan Rasulullah mandi dalam keadaan tertutup, tidak telanjang. Rasulullah SAW tidak pernah terlihat auratnya oleh istri-istri beliau. Begitu mulianya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika kita mandi ataupun wudu untuk menggunakan air yang sedikit. Rasulullah wudu dengan 1 mud, 1 cakupan, 2 telapak tangan yang ukurannya sedang, dan Rasulullah mandi dengan ukuran air 1 sok, 4 kali cakupan, 2 telapak tangan yang ukurannya sedang. Padahal Rasulullah rambutnya lebat, jenggotnya lebat. Beliau mengajarkan kepada kita untuk sampai air itu kepada seluruh rambutnya, kepada seluruh jenggotnya. Beliau menyela-nyelai jenggotnya, menyela-nyelai rambutnya sampai terasa basah. Tapi meskipun begitu, Rasulullah menggunakan air yang sedikit. Begitu mulianya ajaran dan peradaban yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliaulah yang mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesucian. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, bagaimana cara sholat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga bau badan kita ketika kita berada di tengah-tengah orang lain. Ketika kita kumpul dengan banyak orang, Rasulullah mengajarkan kita agar kita bersih badan kita. Rasulullah pun mengajarkan kita untuk memakai wangian. Beliau orang yang suka wangian, padahal beliau wangi meskipun tidak memakai wangian. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal mandi, sehingga kita termasuk orang yang menjaga kebersihan, menjaga kesucian, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kelak pun kita bisa dikumpulkan bersama beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. في قلبي رسول الله، في قلبي رسول الله. يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي